Inilah kisah yaitu Jenderal S. Parman bermasalah dengan giginya menjelang kematiannya. Jika melihat tayangan film G30 SPKI, ada suatu adegan yang mana Majen R. Suprapto hingga larut malam tidak bisa tidur karena sakit gigi. Sebenarnya bukan hanya Jenderal Suprapto yang pada hari-hari terakhirnya memiliki masalah dengan gigi. Asisten 1 Intelijen Pang AD Majen S. Parman juga merasakan keluhan yang serupa. Pada tanggal 28 September 1965, beliau berkunjung ke rumah Dr. Gigi Oi Hong Kian yang terletak tak jauh dari rumah Jenderal Bintang 2 yang hobi bermain miniatur kereta api itu. Beliau duduk di ruang praktek Dr. Oi Hong Kian. Hari itu Dr. Oi Hong Kian memasangkan jembatan di antara gigi Jenderal S. Parman. Sebenarnya setelah dipasang, Dr. Oi meminta sang jenderal untuk kembali dalam 1 minggu agar sang dokter dapat memeriksa jembatan itu kembali. Entah semacam firasat atau lainnya, Jenderal S. Parman mengatakan bahwa ia tidak mungkin akan datang pada bulan Oktober 1965 karena akan sibuk sekali. Untuk itu sang dokter memintanya untuk datang kembali lebih awal, yaitu pada hari Kamis 30 September 1965 pukul 15:45 sore. Dr. Oi memiliki kenangan terhadap Jenderal S. Parman sebagai jenderal yang berawakan kecil namun bermutu tinggi, berkepribadian baik dan sangat tertib. Sepanjang beliau mengenal Jenderal S. Parman, hanya sekali sang jenderal itu tidak dapat menepati janjinya karena sibuk sekali. Dan pada 30 September 1965, Jenderal S. Parman menepati janjinya. Sang dokter memeriksa jembatan yang dipasangkan pada gigi Jenderal Parman, dan menurut pengakuan sang pasien sendiri, jembatan itu berfungsi dengan baik sehingga ia dapat makan dengan nyaman. Pada kesempatan itu juga, sang dokter bertanya apakah Jenderal Parman akan disibukkan dengan kegiatan Hari Angkatan Perang yang memang jatuh pada bulan Oktober sehingga tidak dapat berkunjung pada bulan Oktober. Jenderal Parman mengatakan bahwa akan ada hal lain sehingga sepanjang bulan Oktober ia tak dapat datang. Setelah meninggalkan rumah tempat Dr. Oi berpraktek, Jenderal S. Parman masih sempat singgah ke rumah seorang kolonel yang terletak di depan rumahnya. Setelah itu ia pulang ke rumah dan masuk ke ruang kerjanya. Di situ terdapat sebuah papan tulis dan Jenderal Parman menulis pesan di papan tulis itu untuk ajudannya agar tagihan dokter gigi dibayarkan oleh ajudannya. Dan pada dini hari subuh Oktober 1965, Jenderal S. Parman diambil atau diculik dari rumahnya oleh pasukan Cakrabirawa dengan dalih dipanggil Presiden Soekarno secara mendadak. Semenjak saat itu nasibnya tak diketahui hingga jenazahnya ditemukan di lubang buaya bersama jenderal-jenderal lainnya. Dan pada sore harinya, tanggal 1 Oktober 1965 pukul 16 sore, Dr. Oi kembali membuka praktek di rumahnya. Lebih kurang 30 menit kemudian datanglah ajudan Jenderal S. Parman yang membayarkan tagihan jasa dokter gigi sebagaimana yang dipesankan oleh Pak Parman kepadanya.